Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di Sumyarta Hidayat. Kali ini kita akan belajar memahami rumus atau tenses yang digunakan di dalam bahasa Inggris. Kalian kalau belajar di sekolah pasti tahu apa yang dimaksud dengan tenses, teman-teman. Tenses adalah tata bahasa yang digunakan untuk menyusun kalimat di dalam bahasa Inggris berdasarkan apa? Berdasarkan dengan tatanan waktu. Seperti itu. Jadi kalau kalian belajar bahasa Inggris, terutama dalam penulisan atau ngobrol dengan si native speaker, maka kalian perlu memahami beberapa tenses yang ada di dalam bahasa Inggris. Terutama tenses itu berkaitan dengan daily life atau biasanya present tense, past tense, perfect tense, terus future tense, terus nanti ada past dan lain sebagainya. Itu biasanya 5 dasar itu wajib kalian gunakan karena itu cenderung digunakan di dalam conversation. Dan ingat, biasanya itu ada sedikit perbedaan antara si natif yang berasal dari British dan natif yang berasal dari Amrik. Itu biasanya ada beberapa perbedaan yang nanti kalian kalau sering membaca, sering mendengar, atau sering nonton sinema, kalian akan lebih mudah untuk memahami. Oke, kita lanjutkan pembelajaran di sini terkait dengan tenses di sini. Kita belajar bersama Sumiarta mencoba menghadirkan pembelajaran yang mudah, simple, dan gampang untuk dipahami. Saya tidak ingin mempersulit kalian untuk belajar itu harus begini, dan berbelit-belit seperti itu, tidak. Saya ingin mencoba memberikan gambaran seklir mungkin. Walaupun kalau ini dijual di dalam kursus itu mahal, kadang kan bahasa Inggris itu kursusnya sekali pertemuan itu ada yang 100.000, 120, ada yang bahkan ratusan ribu kan gitu. Kalau di tempat saya sih sekali pertemuan masih di angka 50 sampai 70 lah. Itu kalau untuk satu pertemuannya. Tapi untuk teman-teman para penonton dari Sumiarta Hidayat, mungkin kalau kalian mau berdonasi untuk mendukung channel ini ya silahkan, bisa lewat rekening yang ada di deskripsi, atau mungkin kalian juga bisa tanya jawab lewat DM yang ada di TikTok atau di IG, ataupun nanti kita arahkan ke nomor, tapi nomor itu kalian dapatkan lewat DM aja. Dan itu juga kalian bisa mengasih donasi lah untuk mendukung channel ini. Ataupun kalian kalau tidak ingin, silahkan subscribe lah sebagai bentuk dukungan atas channel ini. Dan kalau ada iklan silahkan ditonton sebagai dukungan untuk channel ini, gitu aja lah. Oke, kami melanjutkan tentang ini, tentang 8 tenses ini. 8 tenses. Kalian sebagai orang yang belajar bahasa Inggris kadang kan kesulitan mempelajari bahasa tenses atau bahasa Inggris. Kadang di dalam pelajaran SMP atau SMA atau bahkan SD itu pelajaran bahasa Inggris itu sering dianggap remeh atau dianggap sulit dan cenderung pada tidak mau untuk mengikuti. Itu banyak yang bolos dan lain sebagainya. Di era saya banyak yang seperti itu sih. Tapi tidak tahu di era sekarang. Padahal bahasa Inggris kalau kita bisa itu membuka peluang sangat besar. Bahkan sekarang kalau perusahaan-perusahaan multinasional meminta persyaratan TOEFL. Dan ingat teman-teman, TOEFL itu tidak mudah. Seperti kalian kalau mengerjakan bahasa Indonesia itu harus sesuai dengan EYD. Dan TOEFL itu adalah sejenis soal. Misalnya kalian mengerjakan soal ujian ya seperti itu. Benar kalian orang Indonesia tapi mengerjakan soal ujian bahasa Indonesia belum tentu kalian mendapat nilai 80-an seperti itu. Begitu juga dengan TOEFL. Kalian juga akan menemui beberapa kendala dalam mengerjakan TOEFL. TOEFL itu bisa terkait dengan listening,
bisa terkait dengan writing atau reading, tapi ini tidak dibalas dengan speaking, kan itu aja. Dan listening pun kalau kita tidak mendengarkan dengan seksama, tidak menguasai vocab, ya sama aja, kita akan ketinggalan. Dan orang sepandai-pandainya speaking in English belum tentu pandai dalam mengerjakan TOEFL, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke present tense. Gimana? Kalian pasti pernah mendengar I go dan she goes. Nah, kalian pasti pernah mendengar seperti ini. Terus I come, she comes. Pernah mendengar kalian seperti ini? Ini tambahan es, ini tambahan s. Ini adalah bentuk dari present tense. Tapi kadang orang lupa menggunakan ini. Ya tidak masalah kalau untuk speaking. Tapi kalau untuk writing, usahakan jangan sampai kelewatan yang seperti ini. Pasti salah kalau untuk writing. Terus nanti setelah itu I go to, misalnya school, misalnya office. Ini adalah objek. Terus setelah school, office, ini biasanya misalnya every day. Ini namanya complement, tapi dalam bentuk time. Oke, seperti itu ya teman-teman. Cukup mudah dipahami. Terus ini baru yang positif, belum yang negatifnya. Kalau negatifnya itu biasanya ada do not dan ada does not. Kalau kalian melihat ini do not sama does not, tentu kalian bisa meraba does untuk siapa dan do untuk siapa. Do tentu untuk they. Terus does tentunya untuk he, she, it. Nah, setelah menggunakan does, kalian yang tadi menggunakan ini, itu s-nya hilang. Contohnya seperti ini, teman-teman. She goes to office. Ini berubah, she does not go to office. Nah, ini S dari sini itu maju ke sini. Ini bisa disingkat dengan doesn't. Ini dulu doesn't. Kalau do not itu disingkat dengan don't. Seperti ini. Nanti ada kegunaannya di dalam percakapan ketika kalian melontarkan suatu pertanyaan dan jawabannya bisa yes, I do, no, I don't. Seperti itu. Atau jawabannya bisa yes, she does, atau no, she doesn't. Seperti itu. Bukan menggunakan she does not, bukan seperti itu, tapi menggunakan singkatan. Seperti itu, teman-teman. Dan nanti pertanyaan ini akan dibalik. Jadi do plus subjek plus verb. 1 plus objek plus complement. Seperti itu. Misal, do you go to office every day? Do-nya sudah di depan. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabnya itu hanya yes atau no. Kenapa begitu? Karena ini
jawaban itu meminta penjelasan yes atau no, bukan meminta keterangan. Kalau yang meminta keterangan gimana? Misalnya seperti ini. Where do you go every day? Ini mesti ada yang hilang. Yang hilang di sini apa? Yang hilang di sini ada objek. Jadi dia menanyakan lokasi. Where do you go every day? Nanti berbeda dengan misalnya when do you go to office? Yang hilang apa? Yang hilang ini adalah keterangan waktu. Jadi dia tanyanya adalah when. Misalnya nanti ada bagaimana how. How do you go to office every day? How ini bagaimana? Bagaimana kamu pergi ke kantor setiap hari? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi semua itu nanti ada fungsinya. Kita cobalah belajar sedikit demi sedikit. Tidak mungkin kalian baru masuk ke dalam channel Sumiarta Hidayat sekali lalu kalian langsung bisa, tidak mungkin. Kecuali kalian sudah punya basic yang kuat di dalam bahasa Inggris. Jadi silakan di follow atau di subscribe, nanti kita belajar sedikit demi sedikit. Dan jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Jika kalian ingin memberikan donasi, silahkan berdonasi sesuai dengan apa yang ada di deskripsi. Atau mungkin jika Anda ingin melakukan percakapan privat, silahkan DM saya di IG atau di TikTok. Akan tetapi ini sifatnya berbayar. Seperti itu teman-teman. Dan jika kalian ingin memberi atensi, cukup follow atau subscribe di video yang kami sajikan di Sumiarta Hidayat ini. Dan silahkan belajar sepuas kalian. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar seperti itu. Dan semoga beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.